ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, ya ketika kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW, ditanya Mulaham bin Jasamah ini, loh kamu ini kok bunuh orang gitu loh, padahal dia sudah bersyahadat. Lalu kemudian dijawab, oh iya, ya Rasulullah, sesungguhnya dia syahadat itu muta'awidhan. Dia itu syahadat itu karena dia pengen nyari perlindungan. Karena kalau mau syahadat ya dari awal, tapi syahadatnya malah di tengah-tengah berkata, loh emang kamu tahu bahwasanya syahadatnya itu untuk mencari perlindungan. Bedah itu dadanya. Terus Mulaham bin Jasam itu berkata, emang kalau saya bedah saya tahu tentang hatinya ya Rasulullah gitu. Terus kemudian kata Rasulullah, loh kalau kamu itu hatinya tidak tahu, lalu kenapa kamu tidak bisa untuk menerima perkataannya yang dohir ketika dia bersyahadat? Allah. Dibunuh itu. Walaupun secara logika apa yang dikatakan oleh Mulaham bin Jasam ini kan logis kan? Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ustaz, nah kenapa kita harus ikut kelas ini, Ustaz, sebenarnya? Tadi saya sudah sampaikan. Selain ya, ini tentang sholat, dan memang banyak banget ya, maksudnya ada beberapa memang. Jadi sholat itu gini, Akhi. Sholat itu kan salah satu di antara tiang agama. Yang namanya tiang itu kan penting. Rumah itu tidak akan ada rumah kalau tidak ada tiangnya. Masjid itu juga tidak ada terbangun masjid kalau tidak ada tiangnya. Kalau tiang itu sepenting itu untuk mendirikan satu bangunan, baik itu rumah ataupun masjid, sekolahan, dan seluruh bangunan-bangunan yang ada, itu tergantung sama tiangnya salah satunya. Nah kalau tiangnya nggak kita perhatikan, bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan? Kalau tiang itu tidak berdiri, bagaimana bisa ada kamar, bisa ada ruang tamu, bisa ada ruang mihrab untuk beribadah di dalam sholat kalau tiangnya tidak kita dirikan dulu. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana tentang masalah tiangnya kita. Karena tiang ini berapapun nanti masalah yang kita hadapi, ibaratnya tingkatan. Dalam satu rumah itu ada tingkat 1, 2. Kalau tiangnya bagus, maka kemudian tidak akan pernah kita itu membingungkan berapa banyaknya bangunan di atasnya kalau tiangnya bagus. Makanya yang kita risaukan bukan masalah ujiannya, yang kita risaukan itu sholatnya kita. Kalau sholatnya sudah benar, ujian seberasar apapun tidak akan pernah mengalahkan besarnya sholat kita. Karena Allah itu menjadikan sholat selalu lebih besar daripada setiap masalah. Percaya nggak? Allah itu menjadikan sholat itu, ketenangannya dan keuntungan dan profit yang kita dapatkan dalam sholat itu selalu lebih besar daripada setiap problem yang dihadapi manusia. Makanya sampai dikatakan wasta'inu bisabri wassalah, meminta tolonglah kamu kepada sabar dan sholat. Kenapa? Karena sholat itu selalu lebih besar daripada masalah. Paham nggak antum? Kalau nggak paham minum dulu. Kurang air putih. Iya. Dia kurang paham, bisa digantiin nggak dia? Enggak, Ustaz, bukan Ustaz, anak paham aja. Masya Allah, paham, Ustaz. Paham nggak? Ya. Jadi itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya ya memang sholat itu. Makanya orang yang sudah melaksanakan sholat itu kan terjaga dari setiap, dia mendapatkan hak untuk dijaga. Tidak boleh untuk kemudian didolimi, tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh dia untuk disakiti. Karena dia sudah mendirikan tiang yang dia bangun itu. Dan salah satu di antara fungsinya kita ini, dan salah satu fungsinya kita itu ketika memperhatikan kualitas kita sholat itu ya karena sholat itu mencegah kemungkaran. Dan salah satu di antara kemungkaran itu ya kedoliman. Dan masalah yang kita harus pahami ya, agama Islam itu tidak hanya dipenuhi dengan ajaran tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bukan hanya materi itu saja yang ada di dalam agama kita, tapi termasuk salah satu di antara materi yang sangat penting di dalam kehidupan agama kita itu adalah agama kita itu membahas detail tentang masalah kemungkaran dan kedoliman. Karena kedoliman itu masalah besar di dalam agama, tidak masalah ringan.
Makanya sampai Hasan Al-Basri itu mengatakan kepada kita, kedoliman itu ada 3, akhi. Ingat-ingat ya, supaya anak tidak perlu mengulang lagi. Nah, supaya antum paham. Yes, Ustaz. Gak usah ditulis, ingat aja. Direkam, Ustaz. Yang pertama, kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah. Ya. Yang kedua, kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Yang ketiga, kedoliman yang dimaafkan oleh Allah kalau dia kembali kepada Allah. Antum kan bingung kan, kedoliman Ada 3. apa aja itu? Ya. Kedoliman yang pertama itu kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah kedoliman ketika melakukan syirik. Syirik itu sangel dia, susah untuk diampuni kalau dibawa sampai mati. Makanya syirik itu disebut dengan kedoliman. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kedoliman yang gede. Kok bisa syirik itu dolim? Loh gimana nggak dolim minta sama Allah? Allah ngasih antum rezeki, Allah yang ngasih antum seluruh apa yang antum miliki pada kehidupan. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan manfaat itu kecuali Allah yang menetapkan. Tapi kok tega, sudah dikasih oleh Allah dengan begitu banyaknya dan tidak ada satupun yang tertinggal dan terlewatkan. Tapi orang kemudian mendatangkan tandingan bagi Allah. Ya itu kan dolim bener. Ya kan? Dolim. Makanya kemudian kalau kesyirikan itu dibawa sampai mati, kedoliman itu kalau sampai dibawa sampai mati, kedoliman itu tidak diampuni oleh Allah. Makanya salah satu doa yang penting bagi kita itu apa? Ya minta supaya betul-betul kita itu senantiasa terjaga diri dari kesyirikan. Yang pertama. Yang kedua, kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, yaitu kedoliman ketika kita itu mendolimi saudara kita. Nah ini hati-hati nih. Kalau kita sudah melakukan kedoliman, itu tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Orang yang sudah berbuat dolim itu. Makanya Allah sampai menyampaikan dalam hadis qudsi, Inni haramtu dzulma ala nafsihi faja'altuhu muharraman bainakum. Sesungguhnya aku itu mengharamkan kedoliman kepada diriku. Allah itu tidak pernah dolim. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Maka aku haramkan diri kalian itu jangan sampai dolim. Karena aku yang berhak mendolimi. Contohnya gini. Jadi aku aja, misalkan gitu. Bahasanya itu kan, yang Allah yang berhak mendolimi aja, itu tidak mendolimi. Apalagi manusia yang sama sekali dia tidak punya hak untuk mendolimi orang. Makanya kan sudah sering saya sampaikan ya. Kedoliman itu kepada manusia utang. Ya, yang kalau tidak dibayar hari ini, besok, kalau tidak besok lusa, kalau tidak lusa pekan depan. Tapi pasti dia akan mendapatkan balasannya. Karena kedoliman itu dibalasnya 2 kali. Sholat, ada yang sholat itu dibalasnya ketika dia ninggalin sholat, di dunia nggak dibalas. Dibalasnya nanti di sakor. Qalu lam nakum, qalu masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu ini kok di sakor? Kami nggak sholat. Nah, itu bisa jadi orang yang nggak sholat itu di dunia baik-baik aja. Tapi di akhiratnya baru masuk sakor. Tapi tidak berlaku bagi kedoliman. Ini jenengin dolim. Kalau sudah orang itu dolim, di dunia dibalas dulu, baru nanti di akhiratnya dibalas lagi. Jadi berapa kali? 2 kali. Makanya sampai kemudian dikatakan di dalam satu riwayat, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada 2 pintu yang nggak pernah ditutup oleh Allah. Artinya Allah terus akan memperhatikan dosa itu untuk Allah berikan hukumannya. Yaitu adalah kedoliman dan durhaka kepada orang tua. Makanya ketika kita berdoa, kita kan berdoanya gini. Rabbi firli warhamni. Kenapa sih ada Rabbi firli warhamni? Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya. Artinya ghafara itu ditutupi. Ya Allah, dosa saya tutupi ya Allah. Kalau warhamni, rahmati saya, artinya dosa yang telah aku lakukan jangan sampai menimbulkan balasan darimu. Itu karena yang kita khawatirkan dari dosa itu bukan hanya dosanya, tapi pasti ada hukumannya dari Allah. Apalagi kedoliman. Dosa secara umum aja ada balasannya dari Allah. Bukankah antum kalau ada di sebuah kantor, antum melakukan pelanggaran, ketahuan sama HRD, dikasih SP atau tidak SP? Pernah kerja kan antum kan? Kasih SP kan? Kalau kemudian antum bantah, SP2 kan?
Kalau antum bantah lagi dan tetap melakukan kesalahan yang sama, dikeluarkan secara tidak terhormat, nggak mendapatkan pesangon. Dosa itu yang kita khawatirkan itu bukan hanya dosanya, tapi hukumannya. Makanya kenapa kalau kita meminta ampun tuh Rabbi firli warhami, ampuni saya ya Allah dan rahmati. Fungsi rahmat itu diminta setelah kita minta ditutup dosa kita supaya rahmat itu menafikan dan memadamkan balasan. Itu dosa umum. Tapi kemudian kedoliman, hati-hati. Kedoliman itu perkara besar, akhi. Demi Allah itu perkara besar. Antum pernah tahu seorang Muhammad bin Sirin? Beliau itu ketika tua di penjara. Lalu ketika dia di penjara, ketika usia tua, kasusnya adalah dia tidak bisa membayar utang. Ketika dibalik jeruji dia mikir, dosa saya apa ya? Kok saya itu kok sampai tidak bisa membayar utang? Padahal beliau orangnya taat, solih. Lah ulama-ulama dulu itu sensitif dia itu, hassas sama dosa. Dipikir dia merenung, dosaku apa gitu. Kok sampai aku kena penjara ini? Dipikir, oh ketemu. Dulu ketika di waktu muda dia pernah menemui seseorang yang kemudian dia komentari sembari dia setengah bersanda. Ya, hei orang yang utang. Ternyata puluhan tahun perkataan itu tetap menggantung di langit kalau boleh saya bahasakan. Dibalas oleh Allah, oh gara-gara saya pernah nyebut orang itu, hei orang yang utang, Allah membalas saya. Itu kedoliman tuh gitu. Ya. Makanya kemudian kedoliman yang kedua itu kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah itu ya kedoliman sama manusia. Hartanya, kehormatannya, apalagi kalau ngaji terus kemudian nyesatin orang dengan gampang. Mengatakan orang ini keluar dari Shiratal Mustaqim, keluar dari sunnah dengan begitu gampang. Hati-hati. Omongan itu mungkin kamu sudah lupa, tapi omongan itu masih nempel di pintu langit. Lah apalagi sampai membunuh. Alah membunuh. Lah wong nyebut orang utang aja dibalas sama Allah kok. Nah ini ada satu kisah nih. Dulu itu ada seorang sahabat namanya tuh kalau nggak salah Mulaham bin Jasamah. Ya, Mulaham bin Jasamah ini ikut perang sama Rasulullah. Ketika pada waktu perang, ada orang itu kemudian dia itu ketika sudah kalah, dia ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tetap dibunuh sama Mulaham bin Jasamah. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, ya ketika kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW, ditanya Mulaham bin Jasamah ini, loh kamu ini kok bunuh orang gitu loh, padahal dia sudah bersyahadat. Lalu kemudian dijawab, oh iya, ya Rasulullah sesungguhnya dia syahadat itu muta'awidhan, dia itu syahadat itu karena dia pengen nyari perlindungan. Karena kalau mau syahadat ya dari awal, tapi syahadatnya malah di tengah-tengah berkata, loh emang kamu tahu bahwasanya syahadatnya itu untuk mencari perlindungan. Bedah itu dadanya. Terus Mulaham bin Jasamah itu berkata, emang kalau saya bedah saya tahu tentang hatinya ya Rasulullah gitu. Terus kemudian kata Rasulullah, loh kalau kamu itu hatinya tidak tahu, lalu kenapa kamu tidak bisa untuk menerima perkataannya yang dohir ketika dia bersyahadat? Allah. Dibunuh itu. Walaupun secara logika apa yang dikatakan oleh Mulaham bin Jasamah ini kan logis kan? Orang itu baru syahadat ketika sudah mau kalah. Berarti sangat dekat dan relevan kalau dia betul-betul pengen nyari perlindungan kan? Ya. Tapi ternyata Rasulullah itu tidak menerima itu. Dan antum tahu nggak akhir dari kehidupan Mulaham bin Jasamah ini? Dalam satu riwayat disebutkan dia ketika mati bumi itu nggak nerima dia, dipentalkan dia, dipentalkan lagi 3 kali. Allah. Nah, di situ kita dapetin masalah nyawa itu masalah besar dalam agama Allah. Makanya membunuh seorang muslim itu ya diancam dengan azab, diancam dengan laknat, dimasukkan ke neraka. Bahkan dikatakan dalam surat An-Nisa itu dengan kata khalidina fiha. Khalidina fiha. Khalidina fiha itu seakan-akan dikatakan dalam ayat itu selama-lamanya di dalam neraka. Antum tahu nggak? Orang yang membunuh itu kan dia tidak syirik ya. Tapi kenapa kok diterangkan khalidina fiha?
Karena ada yang namanya syibhul khuldi, syibhul khulud. Ada yang namanya al-khulud, ada namanya syibhul khulud. Al-khulud itu dosa yang menyebabkan pelakunya di dalam neraka selama-lamanya tidak akan pernah bangun lagi. Itu namanya khulud. Khalidina fiha. Ya. Tapi ada yang namanya syibhul khulud. Syibhul khulud itu apa? Menyerupai dia. Menyerupai selama-lamanya, saking lamanya di neraka. Bunuh satu nyawa itu, saking lamanya di neraka. Itu hampir-hampir kayak orang selama-lamanya di dalam neraka. Karena nggak naik-naik dari neraka itu. Itu namanya syibhul khulud namanya. Makanya kemudian kezaliman itu hati-hati utang. Besar itu. Karena membunuh satu nyawa kan seakan-akan membunuh satu manusia semuanya kan. Maka itu yang menjadikan akhirnya kezaliman kepada sesama makhluk itu Allah yang turun tangan langsung. Pernah ngeliat nggak kejadian yang kita yang kita peroleh itu? Ada orang dia gemes sama tikus karena tikusnya mungkin banyak ngerusak dan banyak ngerat gitu ya. Ditangkap kemudian dibakar ekornya. Bunuh tikus itu kan boleh. Ya. Tapi jangan disakiti kan. Dibakar kan nggak boleh kita bakar. Karena yang berhak untuk membakar itu Rabb yang memiliki api, yaitu adalah Allah. Lah dibakar tikusnya. Apa yang terjadi? Tikus itu masuk ke rumah orang yang membakar, dalam waktu sekejap rumah yang orang yang membakar itu terbakar bersama dengan tikus itu yang terbakar. Bahkan Syekh Mufti Ming dan kemudian Syekh Nabil, dua ulama besar yang sering kita jumpai di YouTube, sampai berkata, kalau sama tikus saja, ketika dia terdolimi, walaupun tikus juga boleh dibunuh, tapi dibunuhnya dengan cara yang tidak hak, yaitu cara dibakar, Allah yang turun langsung. Dijadikan orang yang membakar itu diterbakar rumahnya. Itulah namanya kezaliman. Dzaliman itu masalah tidak ringan, masalah besar. Dan kita harus ingat, kalau orang yang sudah terdolimi, diem, hati-hati kita. Kenapa? Berarti antara dia dengan Allah sudah tidak ada lagi hijab dan tidak ada lagi penghalang. Berarti dia sudah menyerahkan sama Allah. Kalau sudah menyerahkan sama Allah, terus siapa yang bisa menghalangi? Makanya dalam Islam itu kenapa kita nggak boleh gampang nyesatin, nggak boleh gampang untuk utang dengan niat tidak mau bayar, tidak boleh gampang melukai, tidak boleh gampang mengalirkan darah. Itu semuanya dijaga di dalam Islam. Karena apa? Kalau ente anggap itu ringan, kamu salah. Allah yang akan turun langsung. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kedzaliman itu barang besar. Makanya kata Hasan Al-Basri, dia termasuk salah satunya adalah kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah yang turun langsung. Ya kan? Nabi aja sampai khawatir kan. Makanya kan saya sudah pernah nyampaikan, dosa itu ada dua. Dosa hakullah sama dosa hakul adami. Ada dosa yang kemudian, dosa itu dua. Dosa hakullah, dosa haknya Allah. Ada dosa hakul adami, ada dosa yang berkaitan tentang haknya manusia. Dosa yang berkaitan haknya Allah itu apa? Ente nggak sholat, ente nggak puasa, ente nggak bayar zakat. Itu hakullah. Ente taubat nasuha, insya Allah Allah terima. Itu dosa hakullah. Tapi ada dosa yang kedua namanya hakul adami. Dosa yang berkaitan tentang haknya manusia. Itu nggak bisa. Itu gampang untuk diterima kecuali sampai kita mendapatkan keridhaan. Kalau antum gibahin orang saja tidak bisa dimaafkan dengan gampang sampai kita minta ridho orang yang kita gibahin. Lah apalagi ente bunuh. Allah. Itu namanya kias aulawi gitu kayak gitu. Loh kalau ente gibahin orang saja, kamu tidak akan dimaafkan dosamu dari gibah itu sebagaimana ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarijumu, sebagaimana kamu makan bangkai saudaramu, itu gibah. Ente harus minta izin dulu, minta keridhaan dulu, ya, minta keridhaan dulu dari orang yang kemudian ente gibahin. Kalau dia sudah ridho, baru kemudian ente dihapuskan dosa gibahnya. Lo apalagi ketika ente ngelukain, apalagi sampai bunuh. Kalau sudah bunuh terus gimana kita minta ridhonya? Ya karena udah nggak ada juga. Terus diselesaikannya di mana? Ya di pengadilan Allah. Utang, semuanya.
Maka inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita memahami. Ada yang kedua itu yang disebut dengan dosa hakul adami. Dan hati-hati sama dosa hakul adami. Ya, dosa hakul adami itu lebih cepat daripada apa yang kemudian kita sangka. Itu dosa hakul adami. Dosanya keren, dosanya itu cepat digalas oleh Allah. Makanya Nabi itu sangat khawatir kalau beliau itu melakukan dosa hakul adami. Apa yang dilakukan Nabi pada 100 hari sebelum beliau wafat? Beliau kumpulkan para sahabat yang ada di kota Madinah. Lalu beliau itu bersabda, sanjang, ngomong. Di antara kalian ini, kalian harus tahu akan datang satu hari tidak lagi bermanfaat harta dan nyawa. Kalau ada di antara kalian yang pernah saya lukai, yang pernah saya zalimi, ayo ambil haknya kalian hari ini sebelum tidak ada lagi manfaat harta dan anak yang kita miliki di hadapan Allah. Ya para sahabat kan ngerasa kapan Rasulullah dolimin mereka kan? Tapi ada satu sahabat yang kemudian mengatakan saya pernah engkau pukul ya Rasulullah, yang akhirnya singkat ceritanya dia memeluk Rasulullah karena memaafkan. Loh, Nabi yang sudah dijamin surga saja takut sama dosa hakul adami. Karena seorang muslim itu terjaga. Yang menjaganya siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang menjaganya langsung itu Allah. Makanya kalau Allah itu saking rahmatnya, setiap dari kita itu terjaga. Makanya sampai pelaku dosa sekalipun kehormatannya itu masih dijaga oleh Allah. Semuanya masih dijaga oleh Allah. Mentang-mentang pendosa gitu, kemudian diambil hartanya, enggak boleh. Mentang-mentang orang yang non muslim diambil hartanya, enggak boleh juga. Loh, kalau sama non muslim aja enggak boleh didolimi, apalagi orang yang syahadat kepada Allah. Makanya tadi kan kisahnya Mulaham bin Jazama kan. Loh, sampai ditolak bumi. Kata Rasulullah, ada orang yang mungkin lebih parah daripada Mulaham ini. Misalnya Namrud itu lebih parah. Tapi kenapa kok Mulaham sampai nggak diterima bumi? Supaya setiap orang itu ngambil pelajaran dari peristiwa ini. Makanya Usamah bin Zaid itu kan seorang ulama besar, seorang sahabat besar, kesayangan Rasulullah. Putra dari sahabat yang pernah diangkat oleh Rasulullah, yaitu sahabat Zaid. Lo bunuh orang. Ketika sudah bersyahadat kemudian tetap dibunuh dalam peperangan. Sama jawaban dari Usamah itu, dia itu mengucapkan syahadat karena dia itu pengen untuk selamat ya Rasulullah. Lalu kemudian dijawab sama Nabi, atasyuqa sadrahu, kamu bedah dadanya? Enggak ya Rasulullah. Lah terus gimana ente tahu kalau itu adalah kemudian ini? Akhirnya pada saat itu yang terjadi adalah Usamah bin Zaid disuruh membayar diat 100 ekor unta. Namanya pembunuhan syibhul amdi, menyerupai sengaja dan terencana. Ya. Maka di situ yang kita dapati, itulah masalah kedoliman. Makanya jangan dolimin siapapun itu. Hari ini mungkin kita bisa, tapi akan datang hari-hari ketika rambut kita beruban. Akan datang satu hari mungkin kulit kita keriput. Akan datang ketika nafas kita tinggal 2x1. Akan datang satu hari ketika kita melihat para malaikat membawa kain kafan. Yang semuanya pada saat itu tidak ada yang lebih disesali manusia kecuali apa salah satunya? Kedoliman yang pernah dia lakukan karena dia tahu kedoliman itu akan menjadi kegelapan. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kamu itu mbok takut sama kedoliman karena kedoliman itu kegelapan pada waktu hari kiamat. Ya, makanya itulah yang menjadikan kita harus betul-betul memahami. Ini masalah hati-hati kita. Ngaji-ngaji, semuanya juga kemudian kita harus tetap berkomitmen untuk menjaga kedoliman dan menahan diri dari kedoliman. Kalau tikus aja dijaga oleh Allah haknya, ya artinya dijaga oleh Allah haknya itu apa? Untuk mati dalam kondisi yang normal, tidak boleh disakiti, nggak boleh mentang-mentang antum gemes sama tikus kemudian antum bakar. Ya, langsung kemudian antum sayat-sayat gitu. Itu tikus, padahal dia binatang pengerat yang boleh dibunuh. Tapi ketika bunuh pun juga tidak boleh melampaui batas. Padahal cuma tikus. T-I-K-U-S. Tikus. Apalagi manusia yang mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Yang kedua itu apa? Kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Yang ketiga, kedoliman yang dimaafkan oleh Allah.
kedoliman yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu kedoliman diri kita kepada diri kita. Sudah tahu ini haram kita kerjakan, sudah tahu ini tidak boleh kita lakukan. Ya namanya manusia kan. Manusia itu ketika mereka melakukan dosa terbagi menjadi 3. Satu, ada manusia itu ketika dia melakukan dosa itu betul-betul sensitivitas hatinya sudah mati. Akhirnya dosa itu ketika dia lakukan betul-betul sudah kapalan, dia sudah ngerasa. Orang menasihati, tapi kemudian ketika menasihati tidak akan bermanfaat baginya. Itu yang pertama, ini yang paling parah. Ini hati yang mati. Makanya kalau kemudian kita belajar, ini bahaya yang pertama. Yang kedua, ada orang yang berbuat dosa, tapi ketika dia berbuat dosa, ketika dalam kondisi diperingatkan, dia mudah untuk kembali. Ada yang ketiga, yang dia ketika melakukan dosa itu tanpa diketahui orang, dia langsung sadar diri dan langsung menyadari bahwasanya itu perbuatan dosa. Tapi bagaimanapun perbuatan dosa itu mendolimi diri kita atau tidak? Perbuatan dosa itu kan mendolimi diri kita kan? Rugi kita. Karena apa? Orang yang melakukan dosa itu sebenarnya kenapa kok dikatakan dzalimun li nafsihi? Kenapa dikatakan orang yang berbuat dosa itu dolim kepada dirinya sendiri? Karena dia telah menyediakan anggota tubuhnya menjadi bahan api neraka dengan dosa itu. Masya Allah ya. Masya Allah. Makanya itulah yang menjadikan kalau ini yang ketiga masih dimaafkan oleh Allah. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah ini. Makanya kemudian Masya Allah ya, bicara tentang masalah inilah yang kita harus mengerti. Kedoliman ini salah satu hal yang kita harus. Dan kalau kedoliman itu kemudian kita biarkan, ya bisa jadi kedoliman akan menimpa kepada diri kita. Ya, kedoliman itu harus betul-betul kita sadari. Jadi dolim itu kata Hasan Al-Basri ada 3. 1, dolim kepada Allah, yaitu syirik. Dolim yang tidak dimaafkan oleh Allah kalau dibawa sampai mati. Yang kedua, dolim yang langsung Allah turun tangan langsung. Yang ketiga yaitu dolim ketika itu diampuni ketika dalam kondisi dia itu mau melakukan banyak dosa. Makanya kan Masya Allah ya, semoga apa yang ya semoga Allah merahmati kita semua, memberikan kekuatan kita semua. Ya semua jiwa yang hari ini menuju kepada Allah, semoga Amin. Allah selalu berikan keberkahan dan kelapangan. Gitu akhi. Ya. Jadi fungsinya sholat itu salah satunya untuk mencegah dari kezaliman. Ya. Makanya kalau ada orang sholat kok dia masih mendolimi orang apapun, apalagi sampai membunuh orang yang beriman, orang yang dohirnya muslim, sholatnya itu yang akan menggugat dia 2 kali lipat malah justru. Ya kan? Makanya Masya Allah, ini hal yang penting untuk kita pahami, karena sesungguhnya ada Allah dalam setiap urusan dan setiap perkara yang kita lakukan dan kita kerjakan. Masya Allah. Ya. Wah, luar biasa. Nah, sebenarnya memang memperbaiki sholat itu setelah nanti misalkan pun nanti kelasnya sudah masuk, artinya kita juga harus memperbaiki sholat kita. Nah, insya Allah itu juga akan mencegah kita dari berbuat zalim ya, artinya Ustaz ya. Nah, ini juga yang belum mendaftar silahkan mendaftar di bit.ly/FTETTA, dan yang sudah mendaftar saya lihat juga di grup ada yang mungkin udah daftar tapi belum masuk grup, silakan langsung login akun. Nah, kira-kira 1.000 orang yang belum join grup segera join grup yang sudah daftar. Ya, karena di join grup itu nanti kita linknya akan, share link nanti di kan situ. connecting salah satunya dengan Ana secara langsung di grup itu. Ya. Memang saya tidak bisa menyapa setiap waktunya, tapi saya berusaha kalau ada kelonggaran saya akan menyapa. Insyaallah. Ya. Ya, jadi terus ini akan menjadi sebuah hal yang kita dapatkan ya. Jadi nanti kalau kita mengikuti From the At-Taddu'arash ini, pertama ikut dapat ilmu, ikut berwakaf kepada rumah dakwah, dan kemudian kita akan satu grup.
yaitu adalah grup di Telegram. Di Saya akan Telegram. menyapa mungkin walaupun tidak bisa setiap waktunya, dan insya Allah akan kita buat program-program yang mengkuatkan persaudaraan kita dan semoga kita bisa menjadi keluarga di antara keramaian umat. Amin. Sudah berapa sih yang hari ini mendaftar? 4.100 lebih ya. Ya. 4.100 lebih. Ustaz ada utang Ustaz. Apa itu? Kuliah talabul ilmi. Ah, ya, Ya, ya. Thalibul Ilmi. Ya, dan juga kemudian Di dalam grup sebenarnya itu di grup itu setiap waktunya akan ada namanya kajian Hilyah Thalibul Ilmi, yaitu perhiasan para penuntut ilmu, karena banyak sekali kita ini tidak ngerti apa yang harusnya seharusnya dilakukan oleh lakukan penuntut sebagainya. ilmu. Jadi dapat 2 kajian kitab Hilyah Thalibul Ilmi, walaupun sempat terhenti hampir 1 bulan karena berbagai macam kondisi dan hal, tapi insya Allah akan kita mulai kembali insya Allah. Insya Allah. Nah, tadi juga udah diinfokan. Nah, segera juga masuk ke grupnya. Jadi bisa dilihat juga. Nah, karena Hilyah Thalibul Ilmi sudah dimulai dari pas beberapa waktu setelah masuk pendaftaran dan sudah join grup. Nah, di situ bisa kita cek di audionya. Nah, untuk yang belum masuk grup bisa dibuka login akun Mosfitnya, nanti join grup Telegram tuh ada nanti klik Ini banyak button sekali itu. yang nanya gimana cara mendaftarnya. Mungkin banyak yang terlewatkan dalam postingan-postingan kita sebelumnya. Mungkin caranya langsung daftar di nomor telepon yang berikut ini. Coba diganti, Fadil. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Itu ada Sabtu bisa di 085 melalui WhatsApp. bisa lewat WhatsApp nanti diarahkan. Bisa lewat WhatsApp yang memudahkan. Ya, 0857 751 50057. Nah, itu juga bisa nanti di apa namanya? Untuk diminta tolong. untuk masuk ke grup kita itu harus dalam kondisi sudah mendaftar from the to Arus. Ya. Jadi silahkan untuk ini ada nomornya di belakang nih. Sekali lagi saya ulangin 0857 751 50057. Ya. Nanti Coba admin ditulis akan di sini jadi dipinkan di sini Fadil. nanti ada admin yang akan membantu untuk mendaftarkan from the to the Ya, atau ini ada beberapa linknya bit.ly FTTA atau kemudian nomor teleponnya. Tolong ulangi Mimin. Sejak kapan saya namanya Mimin? Ya, 0857 751 50057. Itu bisa Ini nanti ada dibantu. dari Samila Series 0857 751 50057. Ya, itu juga bisa nanti dibantu insyaallah sama Atau nanti admin. lihat stories berikutnya. Tapi Ya, insya Allah kita lihat di storiesnya.